Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini saya akan membawakan renungan singkat. Kita buka Alkitab pada Mazmur 91. Dengan judul Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Seperti yang kita tahu bersama, di dunia ini sedang terjadi pandemi virus COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Corona ini telah menakuti sangat banyak orang di seluruh dunia. Mulai dari anak-anak sekolah sampai dengan pejabat-pejabat tinggi sekalipun. COVID-19 telah merenggut banyak sekali jiwa di seluruh dunia ini. Maka dari itu, banyak sekali orang yang sangat takut dan mereka mulai keluar sifat egoisnya. Contohnya pada awal COVID-19, mulai ada yang menyimpan masker untuk ditimbun, menyimpan hand sanitizer. Mengapa manusia sangat takut dengan penyakit ini? Padahal Tuhan telah mengatakan bahwa dalam bacaan kita tadi, Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita akan membuka dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan
diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah merintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan seringkali mengizinkan persoalan global turut dialami oleh orang percaya. Persoalan tersebut bisa menyangkut persoalan yang menimpa seluruh dunia, seperti COVID-19, sebuah kota, bangsa, atau sebuah wilayah tertentu. Sekalipun hal itu bukan dosa kita atau kesalahan kita, namun kita juga turut menanggungnya, karena kita berada di tengah-tengah dunia tersebut. Contoh sederhana adalah COVID-19 tadi, dan juga pada tahun-tahun sebelumnya ada krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Maka harga-harga akan naik, dan semua warga negara Indonesia pasti ikut mengalaminya, termasuk orang percaya. Tetapi melalui itu semua, Tuhan akan menunjukkan kesetiaan dan pemeliharaannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Hal seperti inilah yang pernah terjadi di Israel pada waktunya. Pada masa pemerintahan Raja Ahab yang jahat, pada masa itu hujan tidak turun selama 3,5 tahun di negeri itu, sesuai dengan nubuat Nabi Elia. Akibatnya terjadi kekeringan dan kelaparan di seluruh Israel. Hal ini adalah hukuman Tuhan yang terjadi karena dosa Ahab dan bangsa Israel kepada Tuhan, di mana mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa Baal. Namun, hukuman Tuhan ini tidak hanya menimpa orang Israel yang jahat, tetapi seluruh bangsa Israel yang tinggal di negeri itu, termasuk Elia, nabi Tuhan yang saleh dan penentang utama dewa Baal. Akan tetapi Tuhan mengasihi hambanya Elia. Karena itu Nabi Elia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, agar ia bisa minum air di sungai itu, dan membawa roti dan daging kepada Elia setiap pagi dan sore. Kemudian ketika sungai Kerit airnya kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke kota Sarfat yang termasuk wilayah negeri Sidon. Maksud Tuhan adalah untuk memelihara hidup Elia melalui seorang janda di kota itu. Janda tersebut bukanlah seorang kaya, malahan ia sedang kritis, sebab ia beserta seorang anaknya perempuan hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak sebagai bahan untuk membuat roti. Tetapi Tuhan melakukan mujizat sedemikian. Bertemu janda tersebut, Elia meminta agar ia dibuatkan dahulu roti, dan ajaib, ketika wanita memelihara Elia dari masa kelaparan Israel, ketika wanita itu taat, maka ia mempunyai stok tepung yang tidak habis-habis. Nyatalah di sini bahwa yang melihara Elia dari masa kelaparan Israel bukanlah burung yang mengantarkan roti,
atau bahkan janda Sarfat, melainkan Tuhan sendiri. Mereka semuanya lah alat Tuhan untuk memelihara hambanya yang setia, Elia. Jika Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai kesulitan hidup, bahkan kesulitan yang bukan karena dosa dan kesalahan kita, percayalah, Dia akan bertindak untuk menolong dan memelihara hidup kita. Demikianlah teman Tuhan, kita angkat satu pujian.